terakhir semua listener dalam kebersamaan kita di program Smart Millennial Change masih bersama dengan Pak Darwin dan saya Jess Reger. Tentunya kita bahas tentang strategi SI dan TI. Tentunya sudah mulai dapat gambaran besar ya, apalagi untuk adik-adik mahasiswa atau mungkin Anda orang tua yang punya anak itu mau masuk kuliah atau mungkin mempersiapkan untuk masuk kuliah gitu, mulai dapat gambaran anak saya ini cocoknya di mana ya gitu ya, SI atau TI. Sebenarnya kalau kata Pak Darwin tadi boleh ya Pak ya? Semuanya boleh. Boleh, SI dulu boleh atau ngambil dua-duanya boleh, nanti siapin ke sini gitu ya Pak ya? Iya boleh. Ada teman aku seperti itu. Dulu. Ya, Bapak juga gitu ya? Aku enggak. Oh, teman Bapak ada itu? Teman aku ada. Dia ambil SI, TI dan bisnis sekaligus. Semua dia udah sempurna ilmunya. Sempurna. Coba karena dia ambil 3, tapi terakhir selesai semuanya. Oke, itu bersamaan? Bukan ada yang terakhir. Oke, Pak Darwin, tapi sebelum kita ke strategi lagi nih, boleh kasih gambaran nggak sih Pak, pekerjaan apa sih sebenarnya cocok untuk adik-adik ya yang ambil jurusan ini Pak Darwin? Oke, kalau dari sisi TI tentunya dia udah pasti masuk ke ranah developer atau programmer, kemudian dia bisa juga masuk ke ranah desainer. Di sana berarti udah otak kanan, ada otak kanan, otak kiri. Kemudian kalau dari sisi SI, dia bisa menjadi seorang sistem analis. Sistem analis, kalau dari skop pekerjaannya, seakan-akan dia cuma membuat konsep, buka Microsoft Word, tulis di sana, udah itu kerjanya. Nah, di sana sebenarnya memang nampaknya sepele. Tetapi dengan perkembangan bisnis, tentunya sistem juga harus diubah. Iya dong. Kan ada permajaan data, permajaan sistem. Nah, dari sana itu yang disebut sebagai change, perubahan. Dalam change, saya kategorikan menjadi 3, base, oriented, dan fokus. Base itu adalah basis. Kalau dalam hal basis, TI, dia berfokusnya kepada apa? Berarti fokus kepada apa yang mau saya kerjakan, tentunya. Activity. Kalau dari sisi SI ataupun dari sisi bisnis, dia fokus adalah kepada bisnis fokusnya, apa yang mau dibuat, kepentingan market, apa yang mau dikerjakan dari base. Kemudian dari sisi oriented adalah kepada supply dan demand. Supply demandnya. Jadi satu sisi SI dia supply, kalau TI dia terbalik maksud saya, SI demand, kalau TI dia supply. Karena TI yang membuat, dia buat dan supply. Yang meminta berarti demand. Nah, yang terakhir ini yang paling penting, yaitu fokus. Di dalam bisnis, fokus itu adalah hanya satu, yaitu dia terus lakukan perubahan, improvisasi, peremajaan. Karena sesuatu hal yang menurut kita ini optimal sekarang ini kan sekarang. Besok udah berbeda lagi, lusa beda lagi. Nah, di sini dia harus punya data, dia harus mau mencintai data ya. Baik SI, TI, kemudian bisnis, mau siapapun itu harus mencintai data, mencintai statistik. Karena dari dasar di sana lah kita bisa membuat satu keputusan. Jadi diawali dari sebuah data yang masih mentah, masih kacau balau, dia olah menjadi satu informasi. Informasi itu kalau kita olah lagi, kita kan buat keputusan nih. Itulah menjadi satu knowledge. Itu pernah kita bahas ya Pak? Pernah kita bahas sebelumnya, knowledge. Dan sekarang ternyata dari knowledge itu ada satu lagi, yaitu insight. Insight baru wisdom, baru kebijaksanaan. Saya nggak bahas ke wisdomnya ya. Mungkin sampai ke insight-nya penting ya. Beda insight dengan knowledge adalah pengetahuan. Kita baca buku, kita bisa merangkumnya, itu berarti kita udah punya pengetahuan. Tetapi kalau kita sekedar baca buku, habis itu ditanya, ya buku ini tentang apa? Tentang bisnis. Berarti dia belum dapat knowledge. Knowledge itu dia berhasil rangkum, poin-poin penting, lebih singkat, dan ketika diminta jelaskan, dia bisa menggunakan kata-kata dia sendiri. Dia udah dapat knowledge-nya. Dari knowledge, dia aplikatifkan. Kalau dari satu buku, berarti knowledge dengan insight itu sebenarnya sama. Tapi kalau saya belajar dari buku lain, dari teman, dari praktisi, ini kan udah banyak nih sumber knowledge-nya. Begitu digabung, itu namanya insight. Jadi rangkuman dirangkum lagi, itulah insight. Misalnya, saya belajar dari satu orang, dia bilang best practice-nya adalah ABC. Saya belajar dari orang lain, dia bilang best practice-nya adalah ABD. Berarti kan udah dapat nih, ABC, ABD. Inisannya apa yang sama? AB. AB. Oke, saya mulai praktekkan. Kita tidak boleh menjadikan best practice orang lain sebagai best practice kita. Kenapa? Kembali lagi di awal, orang dalam melihat sesuatu itu bisa berbeda.
saya mengerjakan sesuatu langsung berhasil, orang lain mengerjakannya belum tentu berhasil. Nah di sini kita harus praktekkan kembali, buktikan bahwa saya best practice orang lain memang cocok menjadi best practice kita. Kalau cocok, kita dapatlah insight. Jadi insight sudah pasti merupakan knowledge, knowledge belum tentu insight. Insight itu lebih tinggi dari knowledge berarti. Lebih tinggi dari knowledge. Yang pasti semua ini dimulai dari data. Dari data. Data ya. Mulai data. Atau gimana lagi? Dari data. Nah, kita balik lagi. Jadi orang yang bekerja atau fokus kepada ranah bisnis, dia harus selalu melek dengan perubahan. Iya. Dia harus melihat, menonton berita. Dia harus mengupgrade dirinya. Ya, mengupgrade diri bisa dengan beberapa cara. Kita belajar dari pengalaman. Kita ngobrol aja. Iya. Kalau orang itu expert, secara tidak langsung kita bisa pasti memetik 1-2 kata loh. Kata itu udah sangat luar biasa loh. Hanya kata. Nah, kalau kita menangkap, oh dia lagi cerita nih, saya catat kalimatnya sama persis seperti dia bilang, itu belum. Kita belum dapat insight. Sampai kita bisa mengambil intisari atau intisari. Jadi kita belajar dari orang lain, kita terus lakukan perubahan. Hari ini kita ngobrol tentang ini. Dia udah kasih tahu tadi perspektif A B ya. Seminggu kemudian atau 2 tahun kemudian kita diskusi lagi, ternyata AB itu udah best practice lagi ke depannya, udah berubah jadi C, F. Oke, kita belajar lagi. Nah, sehingga ketika kita udah mampu mendapatkan insight best practice of best practice, kita mampu menjadi seorang coach. Jadi kita bisa membantu membimbing orang lain. Kita membimbing orang itu ya lebih baik jangan membimbing dari teori saja, tetapi teori kalau memang sudah kita praktekkan baru kita bimbing, itu akan lebih optimal. Nah, bukan berarti teori salah ya. Kembali diingatkan, semuanya itu sebenarnya benar, tinggal kita menggunakannya itu bagaimana. Ayam goreng harusnya ya sama sudah, tapi ada orang yang nggak menyukai ayam goreng. Apakah dia salah? Apakah dia aneh? Tidak, enggak. Itu normal karena memang setiap orang itu kan berbeda-beda, dan itulah indahnya perbedaan. Itulah indahnya knowledge yang different, sangat berbeda satu sama lain. Intinya adalah kita tetap harus terbuka dengan perubahan ya Pak ya. Jadi terbuka apapun yang sekarang sudah kita paham ya, terkuasai, itu akan terus mengalami perubahan. Sehingga kita harus perlu terus belajar ya Pak ya. Apalagi dunia TI dan SI ya Pak ya. Terus berkembang kan ya Pak? Terus berkembang. Benar ya. TI SI karena dari teori saja itu kan berubah-ubah. Nah, makanya kalau kita lihat dari buku ataupun dari jurnal, kalau di dunia akademis sudah nggak asing lagi dengan kata jurnal, karena memang dia harus wajib baca jurnal. Jurnal adalah lebih update dibandingkan buku. Kenapa? Karena peneliti atau praktisi mereka kalau memang sudah dapatkan best practice-nya, dia buat jadi jurnal. Nah, walaupun jurnal memang hanya beberapa lembar, karena kita bacanya kok nggak ngerti ya. Ketika kita mengalami kebingungan, justru itu bagus. Artinya kita mulai belajar. Tapi kalau kita dikasih sesuatu yang sebenarnya saya yakin dia bingung, kok nggak bingung ya? Belum ngerti ya? Belum ngerti, itu bahaya. Berarti dia belum melakukan perubahan. Baik Pak Darwin, kita sudah hampir di ujung kebersamaan kita. Apa yang menjadi kesimpulan Bapak untuk topik kita sore hari ini? Silakan Pak Darwin. SI adalah seni, TI juga seni. Ketika seni dari 2 area yang berbeda digabungkan, itu menjadi art of art. Dari sini kemudian kalau kita gabungkan lagi dari dunia bisnis itu kita nggak boleh terlalu anti, karena semua orang sebenarnya bisa berbisnis, apalagi dropship dengan perkembangan teknologi, dengan adanya media sosial, itu sebenarnya kita bisa melakukan anything sebenarnya. Tinggal gimana usaha kita. Kalau memang terjadi kegagalan, kita coba lagi, dan satu hal kita harus belajar dari orang lain dan buku tentunya. Everything itu semuanya berangkat dari teori. Makanya untuk tahu teori baca banyak belajar ya Pak. Belajar. Habis itu dari data kita harus bisa olah menjadi informasi, menjadi knowledge, insight. Dan yang terakhir wisdom. Baiklah. Itu yang menjadi pembahasan kita sore hari ini. Semoga mencerahkan Anda yang menjadi sebuah knowledge atau wawasan yang baru juga untuk Anda ya. Kita Senin depan ketemu lagi ya Pak ya, dengan topik yang menarik lainnya tentunya. Akhirnya saya Ica Seragen. Saya Darwin. Smart Millennials, terus lakukan perubahan dan rebut peluang. Pilihan selalu ada di tangan kita. Salam sukses.